Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk sepanjang malam hari dalam penjagaan Tuhan, dalam istirahat kami. Hingga pada pagi hari kami bangun dengan tubuh yang sehat, yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami, agar menjadi kekuatan, pegangan sepanjang hari ini yang kami lewati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pilihan-pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sadar atau tidak, setiap hari sebenarnya kita itu diperhadapkan oleh sebuah pilihan, baik itu berkat, baik itu kutuk, baik itu berhasil, baik itu gagal, ya kan, baik itu benar, salah, senang, sedih, dan sebagainya. Nah, pilihan yang kita ambil pastinya itu akan berdampak di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya, untuk itu sebagai anak-anak Tuhan, ya, sebagai kita mengaku adalah pengikut-pengikut Kristus, pastinya kita akan memilih pilihan-pilihan hidup yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita bisa melihat di dalam Ulangan pasal 30 ayat 19, firman Tuhan berkata seperti ini, "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu." Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bisa melihat ya, Musa mengingatkan kembali kepada orang Israel, kepada generasi kedua bangsa Israel ya di padang gurun, ya, untuk memilih kehendak Allah. Ya, ketika mereka ingin masuk di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Allah, ya mereka harus mengikuti setiap pilihan-pilihan ataupun kehendak-kehendak yang emang Tuhan itu sudah tetapkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita tahu bersama bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sedikit mereka percaya, lalu mereka nggak percaya lagi. Mereka percaya lagi, mereka nggak percaya lagi. Mereka adalah orang yang tegar tengkuk, ya. Artinya apa? Artinya mereka ini 50-50 ya. Ya, ketika Tuhan menolong ya baru mereka percaya. Tapi ketika Tuhan memang mengizinkan mereka harus melakukannya dengan sendiri, ya padahal Tuhan tetap menolong mereka, ya mereka tetap nggak percaya gitu ya. Ketika mereka nggak sabar, ketika mereka ingin yang cepat, ingin yang instan, ya akhirnya mereka memilih jalan-jalan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu Tuhan mengatakan gitu ya, lewat Musa gitu ya, untuk memberitahukan kepada bangsa Israel di generasi kedua ya, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ingin masuk ke dalam tanah perjanjian itu, bahwa kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Nah, untuk itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kebenaran firman Tuhan datang kepada kita pada saat pagi hari ini untuk memilih pilihan-pilihan yang memang sudah menjadi kehendak Tuhan. Pastinya setiap pilihan-pilihan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu memang harus ada harga yang harus kita bayar. Ya, pastinya setiap pilihan-pilihan yang kita pilih itu pasti ada harga yang harus saya dan saudara bayar gitu ya. Yang pertama ya, ketika kita memilih pilihan yang tepat itu pastinya adalah pilihan yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama adalah berjalan dalam kebenaran. Amsal 23 ayat 23, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ya, jika memang kita benar-benar percaya bahwa
Kristus telah mati bagi setiap saya dan saudara, ya, untuk menebus setiap dosa kita, maka kita harus hidup juga untuk Tuhan. Karena Tuhan pun mati untuk kita. Jadi ya kita juga harus memberikan hak kita untuk hidup di dalam Tuhan, ya, memenuhi kehendaknya Tuhan. Kedua, yaitu menyalibkan daging, ya, hidup bagi Kristus. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, jadi kalau kita mau mengikuti atau memilih pilihan daripada kehendak Tuhan, pastinya kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan gak inginkan. Ya, saudara bisa melihat di dalam Alkitab, ya, di situ di mana Tuhan ingin supaya hidup kita ini hidup yang kudus, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, ya kan, memberikan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, melayani Tuhan, jangan berbuat dosa dan sebagainya. Kita bisa melihat, ya, di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu terus berjuang. Di dalam Lukas 13 ayat 24, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Ya, pilihan yang tepat yang kita buat dalam hidup ini akan berdampak pada kekekalan. Ya, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apapun yang kita lakukan, baik itu yang sengaja maupun yang gak sengaja, baik itu yang menyakiti hati orang, baik itu yang melukai hati orang, melukai sesama, melukai apapun, atau kita melakukan hal-hal yang menyakiti, yang melukai hati Tuhan, percayalah, ya, itu akan berdampak di dalam kehidupan kekal. Bagaimana kita bisa mengatakan, ya, saya ingin masuk surga, ya, saya ingin hidup bersama Tuhan, ya, saya mau hidup kekal, saya mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengatakan hal itu kalau di dalam dunia pun kita nggak melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita nggak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, pilihlah pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat pastinya itu adalah kehendak Tuhan. Marilah kita berpikir, marilah kita memakai pikiran kita, akal kita untuk senada dengan Tuhan. Ya, jangan sampai pemikiran kita dengan pemikiran Tuhan itu beda. Bagaimana kita bisa mau bertemu dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa mengatakan kita mau masuk surga kalau pemikiran kita dengan Tuhan itu nggak selaras, yang nggak sepadan? Untuk itu, mari saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pilihlah, ya, yang membuat kita itu pilihan yang tepat dan tegas, ya. Pilihlah untuk melakukan kebenaran, menjadi berkat untuk sesama, ya, dan sebagainya. Untuk itu, mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tetap kuat, tetap ada di dalam kehendaknya Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih, ajarkan kami untuk memilih pilihan-pilihan yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk mengerti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Ajarkan kami mengerti untuk membayar harga yang seharusnya Tuhan, karena kami tahu Engkau telah dahulu memberikan hidupmu mati di kayu salib untuk menebus dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami mau belajar memberikan hidup kami sepenuhnya, bukan setengah-setengah tapi sepenuhnya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami akan melakukan aktivitas kami, keluar masuk kami kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni setiap dosa kesalahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.